Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Yunita dari kelas 11 TI Teknik Elektronika Industri SMKN 5 Banjarmasin. Ini saya akan menjelaskan rangkuman pertemuan pertama sampai ketiga. Pertemuan pertama membahas tentang teknik urutan pemecahan masalah matematis menggunakan diagram alir. 1. Mencari masalah. Kegiatan ini merujuk pada apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, apakah informasi yang diberikan cukup, kondisi atau syarat apa yang harus dipenuhi, menyatakan kembali masalah asli dalam bentuk yang lebih operasional atau dapat dipecahkan. Yang kedua, merencanakan penyelesaian masalah. Di sini menghubungkan antara data yang diketahui dengan permasalahan yang ada. Memilih rencana pemecahan masalah yang sesuai bergantung dari seberapa sering pengalaman kita menyelesaikan masalah sebelumnya. Yang ketiga, menjalankan rencana penyelesaian masalah. Ini lebih mudah daripada merencanakan penyelesaian masalah. Yang harus dilakukan hanyalah menjalankan strategi yang telah dibuat dengan menggunakan model matematika yang telah disusun, yang didasari dengan ketekunan dan ketelitian untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Yang keempat, cek hasilnya. Merujuk pada menganalisis dan mengevaluasi apakah prosedur yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar, apakah ada prosedur lain yang lebih efektif, apakah prosedur yang dibuat dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sejenis, atau apakah prosedur dapat dibuat generalisasinya. Selanjutnya kita akan membahas membuat dan menggunakan program dalam menyelesaikan masalah menggunakan bahasa C. Setiap program memang ditujukan untuk menyelesaikan masalah, namun terdapat langkah-langkah dalam pemrograman, yaitu menjelaskan masalah, analisis masalah, menentukan algoritma, memasukkan coding dan mendokumentasikannya, mentes hasil dan perbaikan. 1. Jelaskan masalah. Kita harus memahami masalah intinya, kebutuhan kita, dan output apa yang kita hasilkan. Contohnya bagaimana cara membuat program itu keliling segitiga dalam bahasa C. Yang kedua, analisis masalah. Di fase ini kita juga memikirkan bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Apabila solusi tersebut telah ditemukan, maka cari strategi agar program tersebut berhasil. Contohnya yaitu mencari rumus keliling segitiga dengan tujuan untuk memprogram mencari keliling segitiga dalam bahasa C. Tentukan algoritma. Di fase ini kita menentukan algoritma dalam penyelesaian suatu masalah. Algoritma sendiri ialah kumpulan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Fase ini merupakan fase paling penting dalam pembuatan suatu program. Contohnya yaitu membuat algoritma dalam mencari keliling segitiga dalam bahasa C. Yang keempat, memasukkan coding dan mendokumentasikannya. Coding ialah proses penerjemahan algoritma kita ke bahasa pemrograman yang dipahami oleh komputer. Fase ini ialah proses inti dalam pemrograman. Dokumentasi sendiri ialah proses penyimpanan suatu algoritma atau coding dalam suatu berkas agar bisa ditinjau di kemudian hari. Contohnya yaitu dengan memasukkan rumus yang sudah didapatkan dan dimasukkan ke program bahasa C. Yang kelima, tes hasilnya. Ialah proses pengujian apakah suatu program tersebut dapat menyelesaikan masalah kita dengan melihat input yang kita masukkan dan output yang kita harapkan. Contohnya dalam programan keliling lingkaran, apakah hasilnya sama dengan yang kita analisis. Yang keenam, perbaikan. Proses perbaikan, jika program tersebut mengalami error dan hal-hal yang tidak kita harapkan, proses maintenance akan membaca kita kembali ke desain dan pengembangan algoritma. Contohnya apabila program keliling segitiga yang kita buat tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, maka program tersebut harus diperbaiki. Selanjutnya, pertemuan kedua membahas tentang 5 contoh kasus menggunakan teknik urutan pemecahan masalah matematis menggunakan diagram alir. Yang pertama, diagram alir penjumlahan dua bilangan. Diagram alir dimulai dengan start dan diakhiri dengan end. Masukan dari program ini adalah dua bilangan bulat A dan B, kemudian dijumlahkan dan hasil penjumlahannya dicetak di screen. Yang kedua, diagram alir penentuan bilangan genap dan ganjil. Dalam contoh diagram alir ini, prosesnya adalah menentukan input bilangan tersebut adalah negatif, genap atau ganjil. Proses utamanya adalah membagi bilangan input tersebut dengan dua. Dengan melihat sisa baginya, kita dapat menentukan bilangan tersebut adalah genap atau ganjil. Yang ketiga, diagram alir keliling lingkaran. Analisis input R atau jari-jari lingkaran dan Pi. Keliling lingkaran, keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Algoritma menetapkan nilai Pi sama dengan 3,14. Menghitung jari-jari lingkaran,
Rumus untuk menghitung keliling lingkaran yaitu K sama dengan 2 kali V kali R. Nilai keliling lingkaran akan dicetak sebagai output ke perangkat output atau keluaran. Yang keempat, ada diagram Euler menghitung luas persegi panjang. Analisis input sama dengan panjang dan lebar. Luas persegi panjang, luas sama dengan E kali L. Algoritma inputkan panjang, inputkan lebar. Rumus untuk menghitung luas yaitu luas sama dengan P kali L. Nilai luas akan dicetak sebagai output ke perangkat output. 5. Diagram Euler penjumlahan 2 angka. Masukkan angka pertama A dan kedua B. Jumlahkan dengan rumus A tambah B, maka akan ditampilkan hasil dari A tambah B. Selanjutnya, materi pertemuan ketiga yaitu membahas aplikasi sederhana menggunakan program dalam menyelesaikan masalah menggunakan bahasa C. Di sini saya menggunakan Borland C++. Borland C++ adalah aplikasi pemrograman C++ yang banyak digunakan, memiliki tampilan yang simpel dan mudah digunakan. Borland C++ juga terdapat fitur run, sehingga program yang dituliskan dapat dilihat secara langsung tanpa menggunakan aplikasi lain. Borland C++ dibuat oleh Borland International dan dirilis bersama dengan Turbo C++. Borland C++ dapat digunakan di bawah lingkungan DOS, juga dapat digunakan pada sistem operasi Windows. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.